Topik yang kita bahas pada sore hari ini mengenai masalah ridha manusia. Karena tentunya di dalam keseharian kita adanya interaksi dengan manusia. Imam Ghazali mengatakan di dalam bidayahnya, di dalam minhajnya, "Waman talaba irda'an nasi fala yamtadiru ridha'ar rabbi." Siapa saja yang mengharap ridha manusia, maka dia tidak pernah menjumpai ridha Tuhannya. Nah, ungkapan Imam Ghazali ini membuktikan bahwasanya mengharap pada ridha manusia ini sungguh kelelahan. Ini merupakan sumber kekecewaan. Karena Syekh Ihsan pernah menyampaikan di dalamnya, li'anna ridhahu maghayatun la tudraku. Karena mengharap ridha manusia ini satu kehasilan yang tak pernah didapatkan. Ini satu kepuasan yang tidak pernah bisa kita raih. Karena mengharap pada manusia ini sengaja Allah lontarkan, sengaja Allah berikan kepada kita manusia kekecewaan. Itu sebagai ganti, seolah-olah Allah mengatakan kepada kita, nah, harap lagi itu kepada manusia. Allah pun kecewa bila harapan ini kita sandarkan kepada manusia. Imam Nawawi pernah mengatakan, walillahi i'timadi wastinadi. Berharaplah kepada Allah. Walillahi i'timadi, tempat peganganmu Allah, tempat sandaranmu Allah, tempat berpegangmu Allah. Karena kenapa? Berharap kepada manusia sumber daripada semua kekecewaan, sumber daripada semua kesalahan. Nah, inilah yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Beliau mengatakan dengan untaian kata yang sempurna, tapi mengandung begitu makna yang sangat dalam. Beliau mengatakan apa? Siapa saja yang mengharap ridha manusia, maka la yamtadiru ridha Rabb. Dia tidak pernah mendapat kepuasan dari ridha Tuhannya. Selanjutnya Syekh Ihsan Jampes mengatakan, wa ahmakun nasi man talaba ma la yudraku. Sebodoh-bodohnya manusia, sangat bodoh di antara sekian manusia lah mereka yang mengharap hal yang tidak pernah dia tahu itu tidak berhasil, tapi dia tetap berusaha untuk mengharapnya. Ini letak sumber kebodohan. Artinya begini, Imam Ghazali menerangkan, berharap kepada manusia itu hal yang mustahil. Jadi di antara sekian orang yang bodoh ialah mereka yang mengharap ridhanya manusia. Nah, inilah pemaparan yang dikolaborasikan oleh Syekh Ihsan dengan pemaparan Imam Al-Ghazali. Wa hadza a'ni talabu ridha'in nasi azabun alimun. Selebihnya beliau menambahkan, mengharap ridha manusia ini merupakan azab yang sangat pedih, letak daripada sumber kekecewaan. Artinya di dalam sebagian pepatah, di dalam banyak-banyak makalah yang lainnya, bersandar pada tongkat, mungkin kamu akan patah tongkatnya, kamu akan jatuh. Bersandar pada bahu manusia, mungkin dia akan jatuh, kamu juga akan jatuh. Bersandar pada harapan manusia, kamu akan merasa kepedihan, kesedihan, dan kekecewaan yang sangat dalam. Karena ingat, Allah pun tidak ridha, Allah pun tidak suka apabila ada hambanya yang terbuai dengan manusia, apabila ada hambanya yang meletakkan begitu cinta kepada manusia, sehingga sengaja seolah-olah Allah mengirimkan kekecewaan itu kepada manusia supaya dia tahu ini teguran, ini alarm, ini nada dering sebagai bentuk simbolis bahwasanya Allah tidak suka kamu berharap kepada manusia. Nah, inilah yang diajarkan kepada Imam Ghazali, ridha unnas ghayatun la tudraku. Berharap kepada manusia itu satu kepuasan yang tak pernah ia temukan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuksirul kalama bil fuduli wal ghibati fala yakhruju minad dunya ala dinil islami. Selanjutnya beliau melanjutkan di dalam kitab minhajnya, wa may yuksiral kalama bil fuduli. Siapa saja yang memperbanyak bicara dengan fudul. Fudul ini bisa kita maknai dengan bahasa yang sia-sia. Wal ghibati,
dan dengan banyak mengupat kepada orang lain, dan dengan banyak mengunjing kepada orang lain, dan dengan banyak menggosipi kepada orang lain, fala yakhruju minad dunya ala dinil Islam, maka di saat matinya ini tidak bisa diyakinkan dia status dalam keadaan Islam. Nah, ini poin kedua yang perlu diingat. Pemaparan daripada Imam Ghazali, tamparan daripada Imam Ghazali mengatakan siapa saja semasa di dunianya dia banyak berbicara yang fudul, yang sia-sia, yang tidak ada faedah, ataupun banyak ghibah, banyak mengunjing orang lain, banyak mengatakan kepada orang lain, maka Imam Ghazali mengatakan di saat dia keluar daripada dunia di dalam keadaan kafir ataupun tidak ada keselamatan Islam, tidak ada jaminan untuk Islamnya, tidak ada jaminan untuk imannya. Sedangkan kita muslimin, sedangkan kita mukminin, salah satu doa yang selalu kita harapkan sesudah salah setiap harinya, 5 waktunya ialah Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amisna bil iman. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman. Ini ialah nilai terakhir, nilai finalis seorang mukminin ditentukan ketika matinya, di ketika wafatnya. Imankah statusnya ataupun kafirkah? Ini salah satu penyebab bisa kita katakan dia tidak tergolong dalam kategori mukminin ataupun dalam kategori muslimin. Disebabkan semasa di dunianya dia terlalu banyak fudul, membicarakan hal yang tidak penting, membicarakan hal yang tidak ada faedah, selalu mengupat orang, selalu mengunjing orang. Inilah yang sangat dikhawatirkan semasa hidupnya, bahkan ini akan berefek di akhirat kelak. Dia akan mati tanpa membawa iman, tanpa membawa keislaman. Ini yang paling kita takutkan. Sedangkan kita di dalam doa yang lain selalu mengatakan Allahumma ja'alna min ahli sunnati wal jamaah. Ya Allah, jadikan kami ahlu sunnah wal jamaah. Di antara sekian simbol ahlu sunnah wal jamaah, di dalam beberapa literatur kitab yang lain, Rasulullah memberikan indikasi, salah satu indikasi dia ahlu sunnah wal jamaah, dia meninggal, dia wafat di dalam keadaan iman. Ini yang perlu kita khawatirkan, dan ini yang perlu kita garis bawahi. Semasa hidup di dunia, coba mulut yang Allah berikan ini, lisan yang Allah berikan ini, coba kita gunakan, coba kita aplikasikan kepada tempat-tempat yang baik. Coba kita ungkapkan perkataan yang baik, baik itu membaca Quran atau melestarikan membaca kitab-kitab Allah, membaca kalamnya ulama, berzikir, bersalawat. Ini hal kalam-kalam yang dirindukan oleh Rasulullah, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai sekarang ayo dan coba kita gunakan kalam ini, kita gunakan mulut ini kepada tempat yang baik. Aplikasikan, tidak ada kata terlambat. Ayo, yang dahulunya, yang ke belakangnya mungkin mulut ini salah kita aplikasikan, hari ini coba kita terapkan, coba kita aplikasikan kepada tempat yang baik. Tidak ada salahnya, karena kita khawatirkan hal ini terjadi seperti Imam Ghazali terangkan. Kita besok wafat, tidak ada keimanan yang kita bawa, tidak ada keislaman yang kita bawa. Lalu apa yang kita pertanggungjawabkan esok kelak di hadapan malaikat? Apa besok yang kita hadapkan di hadapan malaikat? Apa besok yang kita jawab di hadapan malaikat? Apa besok yang kita pertimbangkan di depan Allah Ta'ala ketika kita disidang di yaumil mahsyar? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.